Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Halo Sobat Jawara, kembali lagi di Ahlan Podcast. Podcastnya SMP Plus Darussalam yang tentu menarik, inspiratif, dan sangat luar biasa. Kita nantinya akan berbagi pengalaman-pengalaman yang menarik, pengalaman yang inspiratif, dan membuat kita berbagi pengalaman yang sangat luar biasa ya. Oke, di episode kali 4 ini tentu kita bertemu kembali di bulan Oktober, yang mana bulan Oktober ini memiliki momen yang sangat penting, khususnya bagi para santri semuanya. Ya, kita akan ada peringatan Hari Santri Nasional di tahun 2025 ini. Tentu di tanggal 22 Oktober. Maka dari itu, episode keempat Ahlan Podcast kali ini kita akan membahas dunia seputar santri di era digital. Yang tentu hari ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa, narasumber yang sangat inspiratif, berprestasi, dan memiliki banyak pengalaman. Kita akan berbagi info dan sharing pengalaman. Tentu kita sambut bersama lagi. Ini dia, Ning Zulfi Zumala de Adriani. Silakan perkenalan dulu. Ya, terima kasih atas undangannya dari Iya, SMP Plus Darussalam. mhm. Ngomong-ngomong saya ini angkatan pertama dari SMP SMP, Plus Darussalam, jadi angkatan alhamdulillahirobbilalamin. kedua ya, yang pastinya angkatan pertama untuk yang perempuan. Mmm, Itu waktu di itu tahun berapa itu, Bun? di tahun 1996. 96. Iya, Oh benar ya angkatan kedua karena 94 ya, 94 SMP. 95. 95 95. Itu cowok aja. Terus kemudian saya yang ini angkatan pertama untuk yang perempuan. Oh gitu. Oke oke, alhamdulillahirobbilalamin. Bunda boleh sedikit, apa namanya, memperkenalkan diri, mungkin sekilas short story yang ada di, kehidupan Bunda khususnya selama menjadi santri? Oke, nama saya Zulfi Zumala Dwi Andriani, biasanya dipanggil Zulfi. Saya lahir dan tinggal di Blok Di Agung. Blokabel. Kalau sekarang sih tepatnya di Blok 12 di Sumber Urip yang berbeda kecamatan dari Blok Agung. Saya lahir di Blok Agung, kemudian sekolah di Blok Agung sampai di SMP Plus Darussalam. Waktu itu pertama kali pengalaman nyantri ya waktu di SMP Plus Darussalam, karena waktu itu memang, SMP Plus ini kan didesain untuk ini ya, apa namanya, untuk tinggal di asrama gitu Mmm, ya, santri-santrinya. Jadi waktu itu saya lulus SD dan, pertama kali nyantri waktu itu di asrama Nurul Darojah di oh, G6. iya iya. Waktu itu hanya kelas 1 aja, jadi saya tiap hari gitu tidur di pesantren, kemudian nanti pulangnya saat mandi aja Oh gitu. gitu. Nah, kemudian, pindah lagi kelas 2 pindah lagi ke atasnya di Nurul Jadidah, terus kemudian kelas 3 pindah lagi di Asrama J. Nah, untuk pengalaman yang kemudian mondok agak jauh waktu itu di Pondok Pesantren Mambaus Sholihin, Suci Manyar Gresik. Jadi waktu itu memang di SMP Plus ini yang kemudian memang membangun saya untuk mencintai bahasa asing gitu ya. Waktu itu pertama Oh, kali, mengenal bahasa asing, betul betul. pertama kali kenal bahasa Inggris, bahasa Arab, waktu itu memang di SMP Plus Darussalam dan memang kemudian waktu itu, saya bilang ke orang tua, saya pengennya mondok yang sekiranya bisa mengembangkan kemampuan saya di bidang bahasa Bahasa heeh, asing. bahasa Inggris terutama ya. Terus waktu itu, abah ibu bilang gitu, "Oke, nanti dicarikan pondok yang memang untuk bisa mengembangkan ini ya, kemampuan bahasa Inggrisnya," gitu. Kemudian nemu akhirnya salah satu pondok yang menggabungkan antara salaf dan modern waktu itu karena kiainya, ya Mas Muin Fakih itu alumni dari Gontor dan juga dari Langitan. Jadi beliau menggabungkan dua dua style pesantren ini ya. Jadi kesehariannya itu memakai bahasa Arab dan bahasa Inggris, tetapi juga masih ada pendalaman kitabnya. Jadi memang sudah sesuai dengan yang dicari, baik kalau dicari oleh saya dan juga dicari oleh oleh orang tua. Kemudian waktu itu saya mondok di sana selama 4 tahun, 3 tahun di aliyah dan 1 tahun waktu itu pengabdian.
dan memang di sana, pengembangan bahasa bahasa asingnya terutama di bahasa Inggris waktu itu saya mengalami mengalami kemajuan juga yang, akhirnya waktu kuliah akhirnya saya juga mengambil, eee, prodi di sastra Inggris, di Oh, S1-nya di UIN Malang dan waktu itu dari orang tua juga, "Harus mondok ya," gitu, "nggak boleh kalau kuliah nggak sambil mondok," gitu kan. wajib ya berarti Wajib ya? mondok, akhirnya mondok lagi lah di Al Hikmah Al Fatimiyah di belakangnya UIN Malang situ, jadi pesantren khusus mahasiswa gitu. Kemudian, lulus tahun 2008, Mhm. nikah, kemudian lanjut lagi ke S2 di tahun yang sama, ambil jurusan pengkajian Amerika di Jogja, di Di Universitas Gadjah ya. Mada. Waktu itu udah nggak ini, udah dibolehin nggak mondok karena sudah menikah. Jadi boleh memilih antara di kos ataupun di pondok. Ya tentu saja di kosan ya karena udah punya suami waktu Iya itu iya gitu. iya. Terus lulus tahun 2010, 2010. heeh, Itu lulus S2? lulus S2 Oke. 2010 pas, lahiran anak yang pertama. Ah, oke. Kemudian, lanjut lagi di S3 tahun 2016 Mmm. di Universitas Negeri Surabaya, masih ambil pendidikan bahasa dan sastra, fokusnya ke bahasa Inggris. Oke. Melihat tadi sudah jenengan jelaskan riwayat pendidikan jenengan ya dari awal, yang ternyata Bunda Zulfi ini juga menjadi alumni angkatan pertama putri ya, di SMP Plus Darussalam. Baik Bunda, kalau berbicara soal pesantren nih ya, Mhm. kita kan sekarang juga berada di lingkup dunia pesantren, tentunya di dalam dunia pesantren itu santri menjadi salah satu komponen yang paling penting. Menurut Bunda sendiri nih, kalau sudah, mendengar kata santri, yang jenengan rasakan karena Bunda Zulfi ini juga sudah berproses ya tentunya awal dulu juga menjadi bagian dari santri di pondok pesantren, yang kita melihat saat ini sudah semakin banyak sekali ya santri yang ada di manapun pondok pesantren. Nah, satu kata dari kata santri tersebut bagi jenengan itu bagaimana sih? Santri itu santri untuk negeri, Iya, santri ya betul. santri untuk negeri kalau boleh menjelaskan karena memang, pesantren itu kan, lahir dari sebelum kemerdekaan ya, Mbak, ya. Betul. Karena apa namanya, dari sebelum ada sistem pendidikan Indonesia ini kan, sistem pendidikan pesantren itu sudah ada. Jadi memang, apa namanya, pesantren itu punya punya peran yang sangat penting gitu ya Mhm. dalam pengembangan pendidikan terutama di Indonesia. Malah di pesantren ini sebelum ada kurikulum kan kiainya juga udah bikin kurikulum sendiri, Iya, bikin manajemen sendiri dan itu sangat luar biasa gitu ya. Jadi memang saya kalau boleh saya bilang santri itu untuk negeri, karena bagaimanapun pembangunan di Indonesia ini tidak bisa dipisahkan dari peran pesantren dan juga santri. iya. Dan, kalau boleh tahu pesantren itu kan juga pembelajaran di dalamnya itu bisa dikatakan balance juga ya, Bunda, ya. Nah, terus kalau dilihat dari kacamata Bunda sendiri nih, kita sekarang kan sudah memasuki era di mana semua hampir hampir semuanya menerapkan sistem digital. Mhm. Nah, juga tentunya kita mengetahui, bagaimana peran santri di zaman dulu dan peran santri di sekarang itu juga ada perbedaan sedikit lah gitu. Kalau boleh tahu Bunda mungkin bisa sampaikan kalau santri dulu sama sekarang itu boleh nggak sih disamakan? Maksudnya kan banyak orang yang bilang, "Kamu ini beda sama santri Iya 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 dulu," iya gitu iya, kan. heeh, Padahal kan udah jelas berbeda heeh heeh, zamannya gitu mhm loh. mhm. Indonesia ini sejarah Indonesia tidak bisa dilepaskan dari peran santri, Iya, bahkan dari santri itu juga diambil dari resolusi jihad oke. ya, resolusi jihad. Nah, kalau zaman dahulu mungkin, santri itu perannya untuk kemerdekaan, itu kan perang ya, Iya. ikutan perang gitu. Kemudian, seiring dengan perkembangan zaman tentu saja peran santri juga berbeda. Itulah kenapa pesantren juga harus adaptif sekali ya. Jadi tidak Mmm, bisa terus disamakan dengan santri yang iya. dahulu gitu. Makanya saya selalu selalu, selalu bilang juga, karena saya kan, kebetulan juga pengelola di pesantren gitu. Mmm.
Kalau di SMP mungkin di apa namanya, lembaga pendidikan formal itu kan ada jenjang karirnya gitu ya, dan upgrading-nya kan selalu bertahap gitu ya. Betul betul. Kayak di kampus gitu ada S1, ada S2, dosen juga harus S3. Lalu bagaimana dengan pengelola pesantren gitu? Padahal, santrinya pun juga terus berkembang, kemudian zaman pun juga berkembang gitu. Sekarang, santrinya Gen Z, Gen Z ya? pengurusnya Gen Gen milenial? gile belum, Belum? kalau pengurus masih Gen Z juga Gen ya. Z ya? Kemudian nawaningnya Gen milenial, Milenial. kemudian pengasuhnya Gen atasnya Gen milenial lagi. Jadi ini sudah ada gap generation gitu ya, antara pengasuh, Oke. nawaning, kemudian pengurus, kemudian bahkan, santri-santrinya. Mungkin Mhm. yang ngelola di SMP bakalan ini juga kan, harus belajar juga Iya kan betul. berkomunikasi dengan anak-anak Gen Z Gen Z, gitu ya, sudah itu ada juga. Gen Z. Itulah kenapa pesantren juga harus adaptif, tidak hanya terkait dengan, digitalnya juga ya, tetapi apapun terkait dengan manajemennya, kemudian sistem sistem pendidikannya. Itulah kenapa di pesantren Darussalam ini kan kalau dulu hanya sekolah diniyah, tetapi sekarang juga sudah ada pendidikan formal, bahkan sampai perguruan tinggi juga. Terus kemudian sistem pembayarannya Iya sekarang sudah mulai ada sistem sistem digital, digitalnya juga. bahkan sekarang SMP Plus gitu kan sampai punya, ini podcast gitu kan. Itu juga contoh bagaimana kita harus terus adaptif, kemudian, mau nggak mau kita harus, adaptif dengan penggunaan sosial media dan lain Mhm. sebagainya, begitu. Kemudian kalau peran santri di era digital ini ya, karena di era digital ini kan nggak bisa lepas dari apapun tidak bisa lepas dari sosial media Betul gitu ya. betul sekali. Kalau dulu mungkin kita, ke mana-mana harus misal kalau mau ke stasiun ya, ya udah harus ngojek. Mhm. Kalau zaman dulu ada Kijang gitu ya. Kalau sekarang kan tinggal tinggal klik-klik udah Klik-klik ada dat Gojek gitu. datang. Kemudian dulu mau dengerin musik harus download manual gitu. Sekarang tinggal buka Spotify atau YouTube Musik gitu. Nah, sekarang nah bagaimana dengan peran peran pesantren gitu yang Mhm. mungkin orang bilang, "Oh santri ini, di pesantren nggak ini ya, apa namanya, nggak boleh bawa HP," Nggak gitu, "nggak update update, gitu. pasti nggak dia akan ketinggalan," gitu Mhm. ya. Tetapi, teknologi itu can wait kok, sebenarnya bisa menunggu gitu ya. Tapi nanti ketika mungkin sudah keluar atau mungkin, santri-santri sudah punya akses ke sosial media, itu yang mungkin kita harus apa ya, yang di sini juga ya, mungkin yang masih missing itu adalah literasi Iya, digitalnya, gitu. Jadi itulah literasi kenapa digital. nanti, santri itu ketika sudah keluar dia tahu dia tahu bagaimana perannya sebagai santri dan tetap menjaga identitasnya gitu ya. Iya Identitas santri baik offline dan online begitu. iya. Jadi sudah saatnya santri-santri ini, mengenalkan gitu ya, apa pesantren, apa yang dipelajari di pesantren, nilai-nilai pesantren melalui akunnya masing-masing atau mengisi kekosongan itu gitu. Oke Bunda, sempet kami singgung ya, saya tadi mendengar literasi digital nih, Iya. kalau udah keinget literasi digital, keinget dengan berita yang mungkin lagi berkembang di akhir-akhir ini yang lagi viral mengguncangkan seluruh dunia ya gitu ya. Pendapat Bunda sendiri nih tentang mispersepsi netizen, banyaknya netizen, banyaknya orang yang menilai, eee, berbeda-beda kan, berbeda-beda pendapat, ada yang lebih proaktif, ada yang juga mungkin, kontra dan lain sebagainya. Pendapat Bunda sendiri untuk menanggapi hal tersebut, khususnya juga pesan untuk kita semua para santri, untuk bisa melihat dan membaca dengan aktif, dengan adaptif juga, dengan apa namanya, dengan baiklah agar tidak salah mengambil langkah tentunya. Gimana Bunda nih? Ini terkait dengan ini ya, salah satu konten Mhm, yang di Trans7 setuju itu ya, di ya. Trans7 itu ya tentang apa namanya, bagaimana, salah satu stasiun televisi Iya, gitu yang menayangkan gitu ya,
dan kemudian memicu reaktif para 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 penontonnya, para santri para santri terutama ya terutama, yang heeh. nah ini yang bisa kita lakukan kalau menurut saya, karena saya sendiri juga lahir di pesantren ya, Mhm Mbak, ya, karena saya lahir di pesantren, kemudian juga mengelola pesantren. Jadi ini dari POV saya nih, mhm. dari sudut pandang saya dulu nih ya, bukan dari secara santri secara umum gitu ya. Saya melihatnya itu dari sisi saya sebagai misal saya sebagai salah satu nawaning gitu ya, Iya, saya melihatnya, oh iya, berarti yang pertama adalah yang bisa saya ambil dari hikmahnya gitu ya, hikmahnya dari, konten tersebut. konten tersebut adalah, ya itu tadi, kita nggak bisa cuman menerima misal kita jangan terlalu terlena gitu dengan apa namanya, santri yang mungkin istilahnya dalam tanda kutip "ngesot-ngesot" gitu, jangan Iya, terlalu terlena gitulah dengan ininya santri gitulah ya. Kita tetap punya kewajiban untuk meng-upgrade diri, apa yang keilmuan kita mhm, yang diberikan kepada santri, jangan sampai istilahnya itu terlena dengan segala fasilitasnya gitu ya, tetapi kemudian tidak imbang dengan keilmuan yang kita berikan kepada kepada para santri santri, gitu. betul. Itulah kenapa, di keluarga kami selalu diingetin untuk ngaji 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 gitu, karena DNA kita istilahnya gitu ya, DNA kita itu ngaji gitu. Jadi itulah yang harus kita lakukan gitu dan saya memaknai pun ngaji itu tidak maknanya ngaji itu sangat luas sekali. Betul. Jadi tergantung di mana kita memberikan kemanfaatan gitu aja sih, Mbak. Gitu. Jadi itu yang dari POV saya Iya, gitu. Kalau secara secara luas gitu ya untuk para santri untuk menyikapi itu, ya pasti kita marah lah ya. mhm, Tetapi bagaimana, marahnya kita itu diaktualisasikan kepada hal yang positif. Misal kita membuat tulisan, meng-counter dengan tulisan, kemudian kan yang demo sudah ada tuh, iya, yang demo sudah ada, kemudian mana yang bagian nulis dan tentu saja kita tetap harus, ya meningkatkan kualitas diri kita sebagai mhm, santri gitu. Kan kita nggak bisa maksa juga kan mau gontok-gontokan di iya kolom betul. kolom komen kan orang yang nggak bakalan paham juga, ya udahlah ya, kita tetap belajar, kita tetap menjaga identitas kita sebagai Mhm, santri, kita tetap adaptif, iya. begitu. Soalnya kalau melihat di, apa namanya, di media sosial yang lagi rame di TikTok, Instagram, atau lain sebagainya tuh, di kolom komentar itu isinya malah bertengkar gitu Iya, ya, kayak antara yang berantem kan, santri sama mhm, yang belum pernah, mondok mungkin ya. Jadi kan adanya perbedaan pendapat dan menimbulkan gesekan dan lain sebagainya. mhm mhm. Berarti pesan utamanya tadi kita juga selaku para santri harus melek ya, melek dan literasi digitalnya harus ditingkatkan lagi, juga yang terpenting santri juga harus adaptif. Kita bagaimana menyerap berita-berita itu, kita ambil aja hikmah sisi positifnya gitu, Iya, untuk diri kita sendiri tentunya. nggak usah yang, berlebihan gitu ya, Betul betul. marahnya. Terus kemudian yang terkait dengan yang literasi digital itu kalau boleh saya menambahkan, beberapa santri itu kadang saya lihat belum bisa memfilter Iya, konten-konten yang mereka up gitu. Jadi, mungkin karena ini ya, apa namanya, jarang pegang HP atau bagaimana saya juga nggak mhm, tahu, tetapi, mereka itu belum belum bisa membedakan bahwa apa yang di offline dan di online itu sebenarnya sama aja. Jadi kalau kamu bisa menjaga identitas santri sebagai di offline, ya seharusnya di online pun juga seperti itu. Dan itu harus tercermin dalam konten-konten yang kamu up. Bagaimanapun, di sosial media itu kan kita harus menunjukkan identitas kita mhm, juga yang sama dengan offline. Bukan berarti kemudian meskipun kamu pakai akun bodong pun, terus kemudian kamu meninggalkan adab adab sebagai santri kan ya enggak, tetap aja di bawah bahwa offline dan online itu harus sama saja, tetap harus beradab. iya iya. Apa namanya, jadi termasuk harus mempersiapkan diri itu juga penting ya, Iya Bunda, iya. ya. Kita harus melatih diri, mempersiapkan diri, bagaimana kita menghadapi,
di sosial media ya, di era cyber ini benar-benar luar biasa. Karena mungkin juga termasuk sebenarnya bukan katrok sih, saya juga nggak terima gitu loh kalau kalau dibilang dari netizen-netizen semua di apa, perdebatan Feodal itu ya. iya, katrok, kampungan, dan lain sebagainya. Sebenarnya tidak sih, cuma kita memang perlu adaptasi aja dulu gitu kan. Kita ya namanya kita nggak pernah seperti halnya orang-orang pada umumnya yang 24 jam bisa lihat berita, bisa akses. Cuma kita perlu adaptasi sedikit dan kita perlu banyak belajar gitu aja. Oke Bunda, tantangan-tantangan bagi para santri di era sekarang mungkin yang harus kita persiapkan untuk kita hadapi di kemudian hari. Iya, tantangannya itu tadi balik lagi ke apa namanya, ini ya, bagaimana kita kita sebagai santri itu, ya tadi harus adaptif gitu, baik adaptif secara digital, kemudian adaptif sebagai, secara kemasyarakatan juga gitu ya. Jadi, bahwa, apa namanya, pembelajaran di pesantren itu nggak cukup di pesantren aja gitu. Jadi saya selalu memberikan pesan juga kepada mbak-mbak yang mau boyong gitu, bahwa jangan berhenti belajar, jangan berhenti belajar, karena ada banyak hal yang belum kalian pelajari di pesantren gitu. Jadi jangan cukup puas dengan apa namanya, apa yang kalian pelajari di pesantren, yang kemudian kalian nanti menjadi sombong misal gitu, karena aku lulusan pesantren. Tidak, ada banyak sekali yang harus kita pelajari, terutama di masyarakat gitu. Bukan hanya tantangan secara digital, tapi juga tantangan secara kemasyarakatan juga itu banyak sekali. Karena, kalau di pesantren kan mungkin temennya itu homogen ya, mungkin, homogen secara jenis kelamin misal gitu, Mhm, kemudian semuanya beragama Islam, iya, semuanya NU gitu kan, itu sangat homogen banget. Tapi ketika nanti boyong ada berbagai macam jenis orang yang berbeda-beda gitu. Nah, itu yang harus kita, apa namanya, kita persiapkan gitu. Jadi memang yang pertama itu tentang adab ya, mhm, selain keilmuan juga adab. Itulah makanya kayaknya juga sering diingatkan oleh para masyayikh kita bahwa adab itu di atas ilmu, ilmu nomor satu banget itu Bunda. memang benar sekali gitu. Jadi, setelah ilmu ya itu tadi, kalian harus tetap tetap beradab gitu, Mhm, mempunyai akhlak gitu dimanapun berada, baik offline maupun online online gitu. ya, Di online pun juga mhm, harus beradab gitu. mhm. Menurut Bunda, perlu nggak sih kira-kira santri ini mengikuti tren masa kini, agar lebih relate mungkin? Oh gitu. Tren-tren Saya sekarang gitu kan banyak banget ya. Apa iya, pesantren itu perlu nggak sih mengikuti hal-hal tersebut? tergantung sih ya. Misal kalau trennya sekarang itu, apa namanya, istilahnya ada selebgram gitu ya, ada Iya, selebgram, ada influencer, ya kenapa enggak gitu. Tapi dalam konteks pesantren iya, gitu kan, udah ada beberapa contoh ya, influencer-influencer dari pesantren gitu yang membagikan ilmu tentang fikih mhm, perempuan, kemudian ada apa namanya, ngaji gitu kan, nah mungkin itu, Mbak-mbak sama Kakang bisa mengisi kekosongan itu gitu. mhm. Terus semisal ini Bu, mau jadi konten kreator dalam hal yang lain, ya nggak apa-apa sih, yang penting tetap Bermanfaat, betul, bermanfaat aja gitu. mhm. Jangan sampai, apa namanya, akunnya kita itu malah menyebarkan kebencian dan lain sebagainya gitu. Jadi, apa namanya, kalau untuk mengikuti yang viral, ya dilihat dulu Dil viral viral apanya gitu, FOMO apanya gitu ya. Jadi kalau bisa sih FOMO dalam hal kebaikan ya kebaikan nggak ya, apa-apa gitu. Kalau FOMO-nya dalam hal misal materialisme ya enggak lah ya, jangan gitu. Kalau bisa, FOMO-nya ke ke ilmuannya gitu, dan tetap menjaga identitas kita sebagai santri, santri, karena itu melekatnya seumur hidup iya. gitu. Berarti konsep dakwahnya juga harus ada Oh ya, iya benar, jadi konsep konsep dakwahnya, konsep dakwahnya melalui, mhm, apa namanya, akun masing-masing gitu mhm. ya. Berarti kita harus benar-benar bisa membatasi juga ya. Baik Bunda, mungkin dari kesimpulan podcast kita kali ini ya tentunya dari santri di awal tadi Bunda Zulfi yang juga menjadi salah satu nawaning di Pondok Pesantren Darussalam.
dan beliau ini juga putri dari Ibu Nyai Hajah Handariyatul Masrurah, pengasuh Pondok Pesantren Darussalam Putri. Kesimpulan yang saya dapatkan kalau, bicara secara singkat santri itu untuk negeri, itu sudah mencakup banyak aspek, banyak hal yang tentunya dari awal hingga akhir tadi sudah beliau jelaskan. Oke Bunda, menjadi closing statement di pertemuan kita kali ini, mungkin bisa disampaikan harapan Bunda, pesan-kesan untuk santri semuanya dalam rangka Hari Hari Santri Nasional di tahun 2025 ini. Santri yang pertama harus adaptif gitu Oke, ya, karena perkembangan zaman sangat, sudah apa, berubah gitu ya. Jadi harus adaptif, bisa bisa fleksibel di manapun mhm, tempatnya tanpa menghilangkan identitas sebagai santri dan tetap memegang nilai-nilai pesantren. oke. Itu tadi closing statement dari narasumber kita pada kali ini, Ning Zulfi Zumaladwi Andriani. Oke teman-teman, Sobat Jawara, di episode 4 kali ini sudah kita cukupi terlebih dahulu. Kita sampai kembali lagi di episode kelima. Tunggu terus ya. Demikian Ahlan Podcast dari saya Anissa Hakim selaku host kali ini. Sampai jumpa. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.